Tradisi gereja mengatakan bahwa benarlah Kristus telah dilahirkan tanggal 25 Desember. Karena itu, mari kita dengan yakin merayakannya sebagaimana telah dilakukan oleh gereja sejak abad-abad awal. Gereja Katolik sejak awal abad kedua dan bahkan mungkin sebelumnya telah merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Meskipun begitu, sejumlah orang mengira bahwa Natal 25 Desember berasal dari kebiasaan kafir yang dihubungkan dengan festival pagan Romawi. Festival ini disebut Saturnalia yang memperingati titik terjauh matahari dari garis khatulistiwa. Tapi Saturnalia ini jatuhnya pada tanggal 22 Desember, bukan tanggal 25. Jadi dari tanggalnya tidak cocok. Ada juga yang menghubungkan 25 Desember dengan hari libur Romawi untuk memperingati kelahiran Dewa Matahari Natalis Solis Invicti, artinya matahari yang tak terkalahkan. Tapi pada prasasti di zaman Kaisar Licinius tertulis bahwa perayaan Dewa Sol adalah tanggal 19 Desember dan persembahan kepadanya tanggal 18 November. Jadi tanggalnya pun bukan 25 Desember. Nah, kultus Dewa Matahari ini diadakan oleh Kaisar Aurelian di tahun 274. Aurelian sendiri berasal dari kata Latin aurora yang artinya matahari terbit. Maka Kaisar Aurelian lah yang mendirikan kultus matahari untuk menyamakan dirinya dengan Dewa Matahari di akhir abad ketiga. Baru di abad keempat, tanggal 25 Desember ditentukan oleh Kaisar Julian menjadi hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Kaisar Julian ini pernah menjadi Kristen tetapi kemudian murtad dan kembali ke paganisme Romawi. Maka penentuan perayaan ini menunjukkan bahwa Dewa Matahari yang tak terkalahkan bukanlah dewa yang populer di Kekaisaran Romawi sampai abad keempat. Sepertinya yang lebih mungkin terjadi adalah Kaisar Julian yang murtad itulah yang berusaha untuk memasukkan hari libur pagan untuk menggantikan perayaan Natal. Selanjutnya, ada anggapan bahwa Kristus tidak mungkin lahir di bulan Desember, sebab dikatakan di Injil bahwa para gembala menggembalakan domba-domba di padang Bethlehem. Padahal, gembala tidak menggembalakan domba di musim dingin. Maka sepertinya Kristus tidak mungkin lahir di bulan Desember. Tetapi perlu diingat, kawasan Palestina bukan seperti di Inggris atau Alaska. Bethlehem terletak di garis lintang 31.7, lebih dekat sedikit ke khatulistiwa daripada kota Dallas, Texas di Amerika di lintang 32.8. Masih nyaman untuk berada di luar di bulan Desember di Dallas, demikian juga di Bethlehem. Sebab di Italia yang terletak di garis lintang yang lebih tinggi daripada Bethlehem, orang masih dapat mengembalakan domba di akhir bulan Desember. Nah, penentuan Natal tanggal 25 Desember diperoleh dari kitab suci dan dari tradisi gereja. Di kitab suci ada dua acuan sehubungan dengan tanggal kelahiran Yesus. Pertama, kelahiran Santo Yohanes Pembaptis yang berkaitan dengan tanggal saat pertama kalinya Santo Zakaria melayani di Bait Allah di tahun itu. Sebab hal ini memberi perkiraan acuan yang kedua, yaitu saat konsepsi Santo Yohanes Pembaptis. Father William Sanders menulis bahwa Zakaria melayani dari rombongan Abia, Lukas 1 ayat 5, yaitu di rombongan ke-8 di antara 24 rombongan imamat, Nehemia 12 ayat 17. Setiap rombongan imam melayani 1 minggu di Bait Allah 2 kali setahun. Rombongan Abia melayani di giliran ke-8 dan 32 dalam siklus tahunan. Menurut Joseph Heinrich Friedrich, rombongan pertama bertugas di hari ke-9 bulan Yahudi yang disebut Av. Maka waktu Zakaria bertugas dari rombongan Abia adalah minggu kedua bulan Yahudi yang disebut Tishri, tanggal 10, bertepatan dengan The Day of Atonement. Kalau dikonversi ke kalender kita, hari tersebut jatuh antara tanggal 22 September sampai dengan 8 Oktober.
Dikatakan berapa lama kemudian setelah masa pelayanan Zakaria di Bait Allah itu, Elisabet istrinya mengandung Yohanes Pembaptis. Perhitungan 40 minggu setelahnya menempatkan kelahiran Yohanes Pembaptis di akhir bulan Juni. Ini meneguhkan perayaan Gereja Katolik tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Injil Lukas menyatakan bahwa setelah perawan Maria menerima kabar malaikat, ia bergegas mengunjungi Elisabet saudaranya yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Artinya, umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Maka, peristiwa Maria menerima kabar malaikat terjadi pada tanggal 25 Maret seperti yang kita rayakan. 9 bulan dari tanggal 25 Maret atau 6 bulan dari tanggal 24 Juni adalah tanggal 24 atau 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus, seperti yang diperingati oleh Gereja Katolik dan sebagian besar umat Kristen lainnya. Maka tidak mengherankan jika telah sejak abad-abad awal gereja telah merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Sumbernya tentu adalah kesaksian ibunya sendiri, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria tentu mengetahui tanggal kelahiran putranya. Inilah yang disampaikan kepada para rasul dan diteruskan oleh para penerus mereka. Tidak hanya tentang kapan kelahiran Yesus, tetapi juga tentang kelahirannya yang istimewa dan ajaib, bahwa ia dikandung tidak dari benih laki-laki, yang kelahirannya diwartakan para malaikat dan dikunjungi oleh para majus. Santo Matius dan Santo Lukas mencatatnya di Injil. Selain itu, tradisi gereja juga meneguhkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Apologis Katolik Dave Armstrong menulis bahwa kesaksian para bapak gereja tentang kelahiran Yesus diperoleh pertama dari Santo Paus Telesforus di sekitar tahun 130-an yang menentukan tradisi misa tengah malam pada malam Natal. Juga Theophilus, uskup Kaisarea Palestina di pertengahan abad kedua mengatakan, kita harus merayakan kelahiran Tuhan kita pada hari di mana tanggal 25 Desember terjadi. Selanjutnya Santo Hippolytus di awal abad ketiga menulis, kedatangan pertama Tuhan kita yang berinkarnasi terjadi ketika ia dilahirkan di Bethlehem pada tanggal 25 Desember pada hari Rabu ketika Kaisar Agustus memimpin di tahun kedua. Hal ini juga ditulis oleh Paus Liberius di pertengahan abad keempat, Santo Gregorius Nazianza dan Santo Ambrosius di akhir abad keempat. Santo Agustinus di awal abad kelima menulis demikian. Sebab Kristus dipercaya telah dikandung di tanggal 25 Maret, di hari yang sama saat ia menderita. Ia telah lahir menurut tradisi di tanggal 25 Desember. Semua fakta ini menunjukkan bahwa tanggal 25 Desember telah dirayakan oleh gereja jauh sebelum para kaisar Romawi mempopulerkannya sebagai perayaan Dewa Matahari. Maka, pandangan sejumlah orang di abad ini bahwa tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Yesus hanyalah bersifat hipotesa dan tidak lebih kuat daripada kesaksian gereja perdana itu sendiri.